Hai, ketemu lagi. Hari ini tanggal 26 Maret 2020, hari Kamis. Buat teman-teman yang baru gabung, ini bacaan general untuk semua zodiak. Selamat datang. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan untuk teman-teman, karena semakin lama kayaknya video saya semakin panjang, jika ingin melihat rangkuman dalam waktu cepat, silahkan lihat deskripsi di bawah. Oke, hari ini saya akan mulai dari dua kartu. Yang pertama, untuk memberikan informasi awal dari Gilded Reverie Lenormand. Pertama kali saya baca 3 kartu sebagai 3 kartu saja, kemudian 3 kartu itu akan dipakai sebagai bacaan untuk kombinasi dengan T5 Tarot. Kita mulai dari 3 kartu. Oke, kita lihat kartunya yang paling dominan adalah matahari. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa situasi tikus, situasi yang menggerogoti kita itu masih ada. Dan gambar perempuan di sebelah kanan itu menunjukkan kita aware, kita sadar, kita paham kalau situasinya adalah kita bisa bersinar, kita bisa menyatakan apa yang kita inginkan, kita bisa menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita apa yang kita punya yang membuat kita dipuji. Karena matahari tentunya orang akan angkat topi terhadap kita, tetapi kita tidak mengabaikan mungkin bagian di diri kita yang masih harus diperbaiki. Mungkin juga situasi lingkungan kita, di tengah kita mampu menunjukkan satu keberhasilan, sebenarnya kita berada di situasi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. Oke, kita lepaskan dulu bacaan tersebut. Kita ambil 3 kartu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan The 5 Tarot ini kita ambil sebagai satu kesatuan tikus dan The Hanged Man. Kartu utamanya adalah The Hanged Man terbalik ini. The Hanged Man kalau tidak terbalik artinya kita mampu melihat satu sudut pandang. Tetapi karena dia terbalik, maka di masa lalu kita tuh terlalu yakin pada satu hal yang menurut kita itu adalah benar. Karena masa lalu, maka masa kini barangkali kita sudah paham bahwa sebenarnya keyakinan kita akan satu hal itu tidak sepenuhnya benar, dan ternyata itu adalah merupakan sesuatu yang merugikan. Entah kengototan kita ya, kekakuan kita dalam memandang, atau keyakinan kita terhadap sesuatu yang kita pikir baik, ternyata dia aslinya tidak sebaik itu. Sekarang kita sudah lebih paham ya, dan kita sudah melakukan sesuatu despite ya, walaupun kita sudah pernah salah persepsi, tetapi sekarang sudah lewat masanya kita mengupayakan, sehingga sekarang kita tidak banyak lagi yang bisa dilakukan pada saat ini. Kita tinggal menunggu. Barangkali ini termasuk adalah masa ketika kita menyadari ternyata yang kita pikir itu adalah bisa kita peroleh pada bulan ini, ternyata nggak jadi bulan ini. Mungkin kita harus menunggu nggak tahu berapa lama lagi. Dengan situasi seperti ini, mungkin kita harus menunggu 2-3 bulan ke depan. Who knows? Nobody knows ya. Karena kita melihat ke depan, kita sebenarnya tahu bahwa kapal itu akan datang. Kita hanya tidak bisa memperkirakan seberapa lama kapal itu bisa sampai ke tempat kita. Tapi semua orang sudah tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Dan ke depannya sebenarnya karena kita sudah melakukan yang terbaik pada saat ini, maka ke depan sebenarnya yang kita lakukan udah tidak seberat yang lalu, atau ya karena kita sudah melakukan semuanya dan sekarang kita hanya bisa melihat situasi, perkembangan situasinya. Itu yang ada di gambar ini. Dan sekarang saya akan masuk ke bacaan berikutnya. Ini namanya The Starseed Oracle. Saya sudah mengambil 3 kartu, issue, action, outcome, spread, seperti ini. Ini adalah aslinya, dan saya membuka kartu advice yang terakhir sehingga saya punya 4 kartu, terdiri dari 3 kartu yang jumping. Saya menunggu sampai jumping, dan ini adalah yang diberikan pada bacaan ini oleh aplikasi. Oke, yang pertama, issue, masalah, earth, school, sekolah, kehidupan sehari-hari, life lesson, soul growth, study, higher learning. Kita lihat dia terjun.
terjun dari langit ke bawah. Kita diterjunkan begitu saja. Dan ini adalah masalah buat kita karena kita seringkali kita dijorokin ya istilahnya, didorong untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya sampai di sana tuh kita mau mendarat di mana. Tapi itu adalah satu hal yang terjadi sehari-hari karena kalau kita bayangkan kita sebagai bayi yang belum bisa, masih belajar berjalan, itu orang tua kita kan memang mengajarkan kita udah jalan aja. So what? Nanti kalau jatuh kan bisa bangkit lagi. Seberapa besar sih resiko bayi jatuh? Jatuh sakit sebentar nangis, tapi kan tidak ada luka besar di situ. Tapi dengan demikian, bayi itu berlatih untuk jalan dan lama-lama beriring dengan waktu dia menjadi pelari yang sangat kuat nantinya gitu kan. Tetapi intinya di awalnya dia tidak tahu bahwa melangkah itu bisa sampai lari. Cuman kan yang dia lihat pada saat itu berjalan melangkah kaki berarti beresiko untuk jatuh. Sama dengan kita. Kita takut mau melangkah, tetapi sebenarnya langkah pertama yang kita takuti nanti itu sebenarnya membawa kita untuk pada satu saat kita bisa berlari kencang. Itu adalah sekolah bumi. Dan actionnya sekarang adalah a new earth. Era baru. Kita sampai ke bumi, jadi tadi terbang, sampai ke bumi, and we are okay. It's happening. Kita sudah loncat, kita sudah mendarat. Keep holding the vision. Sekarang, ini kan baru satu langkah, teruskan langkahmu, tetapkan bahwa kita tetap ingin menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Outcome-nya lost lands. Lost hilang, lands. Soul memories and gifts. You've done this before. Sebenarnya, barangkali memang ini rasanya baru, tetapi sebenarnya kita sudah pernah belajar sebelumnya. Ini outcome-nya. Outcome-nya kita menemukan bahwa ternyata yang kita lakukan sekarang, walaupun ini menurut kita adalah satu hal yang baru, tetapi ternyata kemampuan kita bukan hal yang baru, kita sudah pernah dilatih sebelumnya. Ini adalah additional advice yang ditambahkan tadi, child of the cosmos. The intelligence of universe lies within you. Karena ternyata pengalaman masa lalu, kalau kita bisa ambil katakanlah teori di mana pengalaman kita tidak hanya di masa kehidupan yang sekarang gitu ya, kita sebenarnya sudah punya kemampuan dari masa lalu, maka sebenarnya kemampuan itu sebenarnya sudah pernah kita latihkan di masa yang sebelumnya gitu. Kalau déjà vu itu adalah sering kita rasakan, ya karena memang kita dulu pernah berada di situ, kita pernah mengalaminya. Sekarang kita mengulang lagi dalam kondisi pengalaman realnya, materialnya kita belum pernah ada di situ. Kita sering kan dikasih masalah, belum pernah mengerjakan, tetapi rasanya kita bisa mengerjakan dengan mudah. Orang bilangnya, kamu emang pinter banget dikasih masalah ini, langsung bisa gitu ya. Tetapi ya barangkali memang di masa lalunya dia bisa begitu cepat. Orang bilangnya itu sebagai bakat ya, seperti anak yang punya bakat beda di dalam musik, dia hanya dengar satu dentingan di piano, dia seperti sudah langsung membangkitkan semua memori yang dulu ya, yang kita nggak tahu, untuk bisa main piano dengan sangat piawai. Sementara anak lain yang memang berbeda bakatnya, kita bilang bakatnya, biar kita main segitu indahnya, dia perhatian juga tidak, karena memang tidak ada hubungannya sama dia. Hal seperti itu. Oke, kita lanjut ke bacaan hari ini. Untungnya tadi kita sudah bahas sedikit tentang bahwa kita sudah pernah belajar dan kita diterjunkan ke tempat yang kita tidak tahu. Hari ini is not really an easy thing. Ya, kita lihat bulan ada di Aries dan dia membentuk square dengan sekelompok planet yang kuat dan sangat dominan. Kalau kita lihat satu persatu ya, Moon quadrature ini adalah square dengan Pluto. Emotional difficulties ya, karena kita mengalami perasaan takut, restless, emotionally intense. Jadi kita takut. Kemudian
bulan dia square dengan Mars. Ini adalah kesulitan kita untuk mengendalikan emosi, ya, membuat kita jadi kalau kita marah kita naik darah, kalau kita senang kayaknya berlebihan kayak gitu ya. Hot temper membuat kita bisa mudah untuk berargumen, quarrels and domestic fight. Ya, hati-hati, ini sudah diingatkan hari ini. Kemudian karena ini Jupiter Pluto conjunction, kita lihat nanti Lilith dengan Venus dengan Jupiter trine. Satu lagi, bulan square dengan Jupiter. Ini adalah kita merasa overindulgent, jadi kita maunya enak aja, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Jadi udah kita gampang marah, kita emosional, kita maunya enak sendiri. Hari ini seperti itu. Nah, apa sih yang kita hadapi? Karena yang kita hadapi sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ya, Mars sini conjunction dengan Pluto itu adalah energi yang meningkatkan kemauan kita untuk bertindak. Jadi kita sudah melampaui sesuatu dan ternyata kita ingin melakukan sesuatu. Venus yang trine dengan Jupiter ini ya. Venus trine dengan Jupiter sebenarnya ini adalah saat yang penting untuk hubungan, fortunate events, love and marriage, social success, gain and general good fortune. Sebenarnya di antara tension ini ada kesempatan di dalam situasi yang tension. Karena setelah tension ini kita bisa lewati dengan baik, kita kemungkinan mendapatkan satu keberuntungan di situ. Jupiter conjunction dengan Pluto itu adalah determinasi, dan apalagi tadi ada Mars di situ. Jadi kita sekarang tensinya hari ini tinggi lah intinya. Dengan kita berkonflik, kita ingin melakukan sesuatu, ada obstacle di depan, ada hambatan di depan, tetapi kita kayak punya tenaga penuh untuk I will have to do it perfectly, harus seperti itu. Ya, karena kita memang mau tidak mau menghadapi hal tersebut. Di sini bulan conjunction dengan Aries. Aries itu bully. Jadi kita yang dibully sebenarnya. Kalau bisa kita bilang barangkali emosi yang tinggi itu didapat karena kita juga mungkin membuli diri sendiri. Alah gitu aja nggak bisa. Gimana sih? Seperti itu. Mungkin. Tapi intinya emang emosinya hari ini sangat agresif karena Mars ada di dalam di situ, sehingga pertengkaran itu mungkin tidak dapat dihindari. So be very careful. Ya. Kita lihat kartu hari ini. Iya. Jadi kalau saya lihat dari semua ini, yang penting sarannya adalah King of Swords. Ya, kita menang dengan logika kita. Nggak usah pakai hati. Karena kalau tension dan kita pakai perasaan, dan perasaan tadi kan yang termasuk yang disulut ya, termasuk yang paling diaktifasi, maka justru sarannya jangan mengikuti emosi yang mudah disulut. Toh hasilnya juga King of Pentacles, ya memang kita maunya enak, tetapi ya situasinya tension ya kita nggak bisa sepenuhnya enak. Tapi kalau kita lihat love, union, cooperation, choice, sexuality, ini adalah saat yang paling mungkin ya diberikan kepada kita mungkin harus memilih sesuatu ya. Artinya apakah kita akan mengikuti atau tidak mengikuti pilihan terkait dengan percintaan, keuangan ya, dengan Venus dan Jupiter trining tadi. Sepertinya ini adalah saat yang fortunate ya, yang menguntungkan buat kita dalam memilih terkait dengan percintaan dan keuangan. Ini adalah tantangannya ya, tantangannya kita adalah jangan sampai kita stuck di masa lalu. Kita pikirkan bahwa yang masa lalu itu mengandung pelajaran, jangan lupa pelajari dari situ, karena pada saat ini kan kita memilih. Kalau dia datang meminta untuk kembali,
ya, minta rekonsiliasi. Kita belajar dari masa lalu, jangan sampai kita kembali ke situasi seperti itu. Pelajari benar, jangan ketarik sama emosi, terus dengan serta-merta kita membentangkan tangan dan memeluk dia. Hehehe, wait. Ya, pikirin dulu. Karena mungkin setelah kita memutuskan, gue nggak mau jadi keledai, gila aja gue keledai. Kan ada perasaan puas di situ, dia minta balik. Gue ternyata bisa ketemu lagi. Tapi enggak gitu. Jadi antara bittersweet gitu, ya. King of Pentacles antara seneng karena ketemu lagi, kita bisa clear ya, membuat clear semua, tetapi kita memutuskan untuk aku nggak mau seperti dulu lagi. Emangnya gue keledai apa gitu, misalnya. Dan kita lihat yang terakhir, Wisdom Within. 5 kartu. Ya. Situasinya adalah creativity, menciptakan sesuatu. My creativity aligns me with the light of my intuitive guidance. Oke, ini adalah kesempatan kita untuk menciptakan sesuatu. Barangkali tadi kalau kita ketemu dengan orang, ada sesuatu yang bisa kita rencanakan, kita tumbuhkan di situ. Challenge-nya adalah kita sukar untuk beradaptasi. Ya barangkali juga karena emosi kita terlalu tinggi pada saat ini. Guidance-nya adalah ketika emosi begitu tinggi, maka cara berpikir kita jangan sampai terpengaruh oleh emosi dari luar atau katakanlah rayuan dari luar. Ya, kita adalah King of Swords. King of Swords itu nggak gampang dirayu ya. Jadi kalau ada yang datang deket-deket, rayu-rayu, ngomong cantik ya, tunggu dulu. Kamu pakai logika, belajar dari data. Data termasuk pengalaman kita kan? Fokus pada the path of greatest flow always leads me to highest good. Kan kemarin pengalaman lalu sudah membuat kita tahu arahnya kemana yang terbaik buat kita. Kita mau balik lagi, mau belok, atau mau kita teruskan tempat yang kita sudah tahu kemana kok. Kan kemarin 2 hari yang lalu kita sudah menemukannya, informasi seperti itu. Nah, fokus atau outcome-nya adalah perubahan, change. I joyfully embrace change, welcoming even greater good and abundance into my life. Ini tadi adalah tantangannya Six of Cups kebalik. Ya, kita berubah dari masa lalu. Oke, kita rangkum hari ini. Ada informasi datang dan membuat kita mungkin bittersweet tadi, antara happy dan senang, tapi kita punya kesempatan untuk memilih lagi. Anyway, kartu-kartu di sini mengatakan bahwa sebaiknya kamu memilih perubahan. Jangan kembali ke tempat yang lalu, walaupun pada saat ini rasanya tidak nyaman di hati. Ya, pada saat ini kita mungkin akan ditekan oleh pihak-pihak yang lebih kuat dari kita, tetapi kita sudah belajar untuk lebih kuat daripada kita yang lalu. So, jadi seimbang kan dengan tekanan tersebut. Karena seimbang, maka kita punya pilihan. Punya pilihan untuk menentukan sendiri apa yang kita maui. Dan percayalah pada hari ini, karena kita seimbang dan akhirnya kita diberi kesempatan untuk memilih, kita akan digoda, kita akan dipengaruhi untuk kembali ke situasi masa lalu. Dan itu di belakang kepala kita dengan pengalaman sakit itu sudah ngingetin, hehehe, jangan. Determinasi kita adalah seberapa jauh kita berkomitmen untuk diri kita sendiri mengarah kepada situasi yang lebih baik. Karena kita punya pengalaman, kita lebih pintar daripada itu, dan ini adalah kita diingatkan kembali bahwa sekarang adalah waktunya untuk mengikuti arahan yang baru, ya, dan bahwa sekarang kita sudah tidak lagi seperti dulu yang kebingungan. So jangan diulangi seperti yang lalu, ya. Kita mengambil situasi sekarang, baik buruknya adalah untuk kebaikan
kita ke depannya. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.